Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji kitab Sunnah wal Bid'ah. Sebelumnya kita buka majelis dengan kirim al-Fatihah kepada guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولا شيخ محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin wal arba'un, hadis yang ke-48. Masih dalam bab bagaimana sikap Nabi terhadap hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat. Respon Nabi seperti apa? An Itban ibn Malik al-Badri qala, Itban berkata, kuntu usalli liqaumi, aku biasa salat atau biasanya mengimami kaumku Bani Salim. Aku biasanya sholat bersama kaumku, itu Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Dan antara rumahku dengan tempat sholat bersama kaumku itu ada wadin, ada satu lembah. Idza ja'atil amtar, kalau terjadi hujan. Kalau terjadi hujan maka ada lembah yang menghalangi. Fayashuqqu alayya, maka sulit bagiku ijtiyazuhu, untuk melewati lembah tersebut, qibala masjidihim, untuk menuju masjid mereka. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, maka aku datang kepada Rasul dan aku katakan kepada beliau, inni angkartu basari, ya Rasulullah, aku tidak suka dengan pandanganku. Maksudnya penjelasannya beliau pandangannya sudah agak lemah, sudah agak kabur, mungkin sudah sepuh atau bagaimana, pokoknya pandangannya sudah lemah. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi, dan sesungguhnya lembah yang ada di antara aku dan kaumku, yasilu, mengalir, idza ja'atil amtar, kalau datang waktu hujan. Fa yashuqqu 'alayya ijtiyazuhu, maka sulit bagiku untuk melewatinya. Pandangan kau sudah lemah, kemudian ditambah lagi antara aku dengan tempat sholatku itu ada sungai yang mungkin nanti mengalir besar ketika datang hujan. Fawaditu, maka aku ingin, aku senang, annaka, bahwasanya engkau, ta'ti baiti, datang ke rumahku, fatusalli fi baiti, kemudian engkau sholat di rumahku, makanan, satu tempat, attakhidhuhu musalla, yang aku jadikan sebagai tempat sholat. Aku minta, ya Rasul, engkau datang ke rumahku untuk sholat di satu tempat, kemudian nanti aku jadikan musola. Seandainya aku nggak bisa datang ke tempat sholat, ke masjid bersama kaum. Faqal, maka Nabi bersabda, sa'af'al, ya saya akan kerjakan. Faqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ba'da mashtaddan nahar, ketika siang sudah mulai terik, sudah mulai siang. Wasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul minta izin untuk masuk. Fa'adhintu lahu, maka aku mengizini beliau. Falam yajlis, maka beliau tidaklah duduk, hatta qal, sehingga beliau bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baitika, di mana tempat yang kamu senang untuk saya salat di rumah kamu. Fa asyartu lahu ilal makan alladhi uhibbu an usalla fihi, atau an usalliya fihi, maka aku memberi isyarat kepada beliau ke satu tempat yang aku ingin nanti salat di situ, calon musalla di rumah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri, fakabbara, kemudian beliau takbir. Wa shafafna wara'ahu, kemudian kami yang ada di situ membuat shaf di belakang beliau. Fa shalla raka'ataini, maka kemudian beliau salat 2 rakaat.
Tsumma sallama, kemudian beliau salam, wa sallamna, dan kita pun juga salam. Hina sallama, ketika beliau sudah salam. Fahabastuhu ala khaziratin, kemudian aku tahan beliau untuk tidak pulang ya. Aku tahan beliau, tahan Nabi untuk tidak pulang, ala khaziratin, untuk menikmati khazirah. Khazirah itu apa namanya, hidangan dari daging dicampur dengan tepung. Ya mungkin ya roti-roti campur daging gitu ya, kuah-kuah daging. Tusna'u lahu, yang sudah dimasakkan, sudah disiapkan untuk beliau. Fasami'a ahlud dar, kemudian orang kampung mendengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, bahwa ada Nabi di rumahku. Orang kampung di sekitar tangga-tangga ada dengar kabar bahwa ada Rasulullah di rumahku. Fathaba rijalun minhum, kemudian akhirnya beberapa orang dari orang kampung itu menyerbu datang ke rumahku, hatta kathrur rijalu fil baiti, sampai orang-orang banyak berkumpul di rumah. Faqala rajulun minhum, nah, kemudian setelah mereka kumpul itu berkerumun karena pengen ketemu sama Rasul gitu. Maka salah satu dari mereka mengatakan, "Ma fa'ala Malik ibn Dukhshum?" Mana Malik ibn Dukhshum? La arahu, saya kok enggak ngeliat dia. Maksudnya dia nyari teman-temannya. Siapa namanya Malik ibn Dukhshum? Oh, enggak ikut berkerumun. Mana dia enggak ikut berkerumun? Faqala rajul, maka ada satu orang yang nyaut, yang menjawab letukan tadi itu. Dzaka munafiqun, itu Malik bin Dukhshum itu munafik. La yuhibbullah wa rasuluh, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun karena dengar kata-kata itu, kata-kata itu, maka Nabi bersabda, la taqul dzalik, jangan kamu katakan itu. Jangan kamu katakan orang itu munafik. Ala tarahu qala la ilaha illallah, apakah kamu tidak melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, ya betaghi bidzalika wajh Allah taala, yang dia mengharap ridha Allah dengan ucapan itu. Faqal, maka si laki-laki yang mengucapkan, berkomentar si Malik bin Dukhshum itu munafik, dia menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Amma nahnu, untuk hatinya kita tidak tahu, memang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi apakah dia mengucapkan itu ya bedagi biha wajah Allah, dia memang mengharap ridha Allah atau enggak, kan kita tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu untuk hatinya. Amma nahnu, adapun kita, kami, kata dia, fama nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Kita tuh enggak ngelihat kecintaannya, kecenderungannya, teman ngobrolnya, kecuali orang-orang munafik. Gitu. Makanya kita ngomong, kita komentar katakan munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, innallaha qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka, man, orang, qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mengharapkan ridha Allah dengan ucapan itu. Muttafaqun alaih. Wasyahidu fihi, yang menjadi poin utama dalam hal ini, ingkar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ingkarnya Nabi liqaulihi, terhadap ucapan seseorang tadi, innahu munafiqun, bahwa Malik bin Dukhshum itu munafik. Bidzanni, hanya dengan prasangka. Wa hamalahum, dan Nabi membawa mereka atau mendorong mereka, orang-orang yang berkumpul itu, ala adabi husnidzanni, terhadap adab dan husnudzan. Ini sebenarnya banyak poin yang dipelajari dari hadis ini. Jadi konteksnya adalah bagaimana sikap Nabi ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam hal ini poin utamanya adalah ketika Nabi berada di salah satu sahabat, yaitu Itban ibn Malik. Kemudian banyak orang berkerumun pengen ketemu Nabi. Kemudian di antara orang-orang berkerumun yang ngumpul itu, ada yang nanya, mana Malik bin Dukhshum nih, kok nggak ngeliatan di sini? Kemudian ada yang satu yang jawab, oh itu munafik tuh, tidak suka dengan Allah dan Rasulnya. Nah, Rasul dengar ucapan-ucapan itu. Kemudian Nabi menegur, jangan mengatakan seseorang itu munafik. Kan kamu dengar kan, dia mengucapkan la ilaha illallah,
dan dia mengharapkan ridha Allah dengan ucapan itu. Kemudian dijawab lagi, ya kami tidak tahu ya Rasul hatinya seperti apa, tapi kan yang kami tahu kumpulnya dia, kecenderungannya dia, ngobrolnya dia sama orang munafikin. Pada akhirnya Rasul menutup, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mengharapkan ridha Allah dengan ucapan itu. Intinya Nabi mengingkari, mengecap orang itu munafik hanya dengan prasangka saja. Selama tidak diketahui jelas-jelas dia memang orang munafik, ya kita tidak usah mengucapkan itu munafik. Di hadapan orang apalagi ya. Di hadapan orang apalagi. Dan ini juga ada kebiasaan yang Nabi SAW, Itban ibn Malik minta Nabi untuk sholat di rumahnya, ngambil berkah, gitu. Ngambil berkahnya Nabi untuk sholat di rumahnya supaya nanti seandainya dia tidak bisa ke masjid dijadikan musholla atau tempat sholat di situ. Wallahu a'lam. Al-hadits at-tasi' wal arba'un, hadis yang ke-49. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu aku telah melihat kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul yang besar, yang terkenal. Yabtadiduna as-sawari, mereka bersegera menuju ke tiang-tiang. Indal maghribi, ketika salat maghrib. Rawahul Bukhari. Wa anhu, dan juga dari Anas, inda Muslim, dari riwayat Muslim, kana nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami salat di zaman Nabi raka'ataini, 2 rakaat, ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari, qabla al-maghribi, sebelum kita salat maghrib. Maksudnya qabla maghrib ya. Faqil, maka kemudian ditanya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma, memangnya Nabi pernah salat itu qabla maghrib itu? Qal, maka Anas menjawab, kana yarona nusallihima, Nabi melihat kita mengerjakan salat 2 rakaat sebelum maghrib itu. Falam ya'murna walam yanhana, tetapi Nabi tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Nabi ngelihat kami salat mengerjakan itu, tetapi kami nggak diperintah untuk mengerjakan, juga nggak dilarang. Wa anhu inda Muslim, dan dari Sayyidina Anas, riwayat Muslim juga, aidan, kunna bil Madinah, kami tinggal di Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib, ketika muadzin sudah adzan salat maghrib, ibtadarus sawariya, maka para sahabat segera nyari tiang-tiang. Faraka'u rak'ataini, kemudian mereka salat 2 rakaat, hatta innar rajulal ghariba, sehingga sampai satu orang-orang yang asing, maksudnya orang yang bukan orang tempatan, orang la yadkhulul masjidah, dia masuk masjid, fayahsibu anna sholata qad sulliyat, dia mengira salat maghrib sudah selesai, min kathrati man yusallihima, dikarenakan saking banyaknya orang yang mengerjakan salat qabliyah maghrib itu. Ya kan biasanya kan orang habis selesai salat sunnah rame, sehingga orang yang asing yang datang itu mengira, oh ini jangan-jangan sholat maghrib sudah selesai, padahal belum selesai. Saking banyaknya yang mengerjakan sholat qabliyah maghrib, padahal Nabi tidak mengerjakan itu. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul amara bihi ma ba'du, memerintahkan untuk mengerjakan 2 rakaat qabliyah maghrib itu. Fi ma yadhharu li hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bisa kita perhatikan dari hadisnya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Shallu qabla al-maghribi rak'ataini." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Shallu qabla al-maghribi rak'ataini, salatlah kalian semua sebelum maghrib 2 rakaat. Tsumma qala fi tsalitsah, tadi beliau mengatakan 2 kali. Kemudian di kali yang ketiga beliau mengatakan, liman syaa, siapa yang mau, bagi siapa yang menghendaki. Karahiyat ayat takhidahan nasu sunnatan. Beliau antisipasi supaya
orang-orang itu tidak menjadikan qobliyah maghrib itu sebagai sunnah. Ai thariqatan lazimatan, maksudnya istiqomah terus harus dikerjakan begitu. Sehingga beliau tutup dengan liman syaa, siapa yang mau mengerjakan. Rawahul Bukhari. Wa laysal muradu bi sunnahunna illa al-wajib kama fi Fathil Bari. Yang maksudnya sunnah di sini tadi ayat takhidah sunnatan itu yang dimaksud itu adalah wajib, maksudnya dikerjakan terus menerus, nggak boleh ditinggalkan. Sehingga Nabi tutup pernyataan beliau itu dengan perintah beliau dengan liman syaa, siapa yang mau mengerjakan. Ini ada catatan di catatan kaki hadal hadis udiyahuna sahwan. Hadis ini ditaruh, hadis keempat ditaruh di sini itu karena lupa mungkin dari penulis. Idhabhu ayyakuna fil qismil awal, karena posisinya ini sebenarnya di bab yang pertama kemarin, yaitu penetapan Nabi terhadap hal-hal yang dikerjakan di hadapan beliau. Sebenarnya kan bab ini kan mengerjakan yang beliau larang, yang beliau kasih komentari, tetapi kok ada nyempil hadis ini yang tentang beliau diam, tidak komentar, bahkan yang memerintahkan untuk mengerjakan sunat qobliyah maghrib. Jadi intinya Sayyidina Anas cerita, dulu kita itu tinggal di Madinah, biasa setiap sebelum maghrib itu setiap habis adzan langsung orang nyari tiang-tiang untuk sholat, mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Kemudian ada yang tanya, memangnya Nabi ngerjakan? Ya enggak sih, Nabi nggak ngerjakan, tapi Nabi nggak ada perintahkan kita, juga tidak ngelarang, dan Nabi ngelihat kita ngerjakan itu. Walaupun setelah hal itu, setelah beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian ada perintah dari Nabi SAW untuk mengerjakan sholat qobliyah maghrib itu. Liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Tapi poin utamanya adalah ketika mengerjakan sholat 2 rakaat itu dilihat oleh Nabi SAW, kemudian Nabi tidak melarang, maka itu boleh, boleh dikerjakan. Karena pada dasarnya sebelum sholat fardu itu disunahkan sholat qobliyah. Walaupun tidak langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintahnya. Walaupun nanti terakhir ada riwayat langsung dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Wallahu a'lam. Al-hadits al-khamsun, satu lagi hadis yang ke-50. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Beliau melihat sahabat-sahabatnya kok pada di belakang-belakang, salat pada belakang-belakang. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, taqaddamu, maju. Fa'tammu bihi, bermakmumlah atau ikut kepada aku di depan, di sini maju ke depan. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, kemudian nanti orang yang datang selepas kamu biar di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akhirun, tidak henti-hentinya orang itu dia mundur di shaf, ya dia belakang-belakang aja lah, hatta yuakhirahumullah, nanti Allah mengakhirkan dia juga. Rawahu Muslim. Orang suka shaf itu untuk laki-laki yang paling bagus, yang paling depan. Kalau yang bagi perempuan salat berjamaah ya, itu yang paling bagus adalah yang paling belakang. Jadi kalau perempuan itu ngatur shafnya belakang dulu, baru ke depan. Tapi kalau laki-laki jangan, laki-laki yang depan dulu, shaf pertama dipenuhi, kemudian kedua, yang ketiga, seterusnya. Ini Nabi maksudnya menegur ketika ada yang tidak pas di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mesti kasih komentar. Yaitu orang sahabat yang suka belakang-belakang aja lah dalam shaf. Kemudian Nabi tegur, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Tidak henti-hentinya orang yang suka mundur aja di belakang-belakang, nanti pada akhirnya dia juga dibelakangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami insyaallah ya. Masih babnya masih sama, cuman beberapa cerita saja. Mungkin ada yang bertanya? Oke. 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 Baik. Di
orang-orang munafik di zaman Nabi itu orang munafik itu ada yang masyhurun nifaq, yang memang sudah terkenal bahwa dia ini orang munafik, begitu. Kemudian ada yang memang mastur, yang tidak diketahui. Tetapi sikapnya Nabi kepada orang munafik itu, karena beliau sebagai Nabi, beliau sebagai pimpinan orang Islam, beliau tetap bermuamalah kepada mereka seperti orang Islam. Bahkan ada satu pentolannya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul itu bagian Bilal, bagian kalau Nabi mau naik mimbar tuh, ayo dengarkan sini, Nabi mau naik mimbar, gitu. Tapi orang munafik. Tapi sama Nabi tidak dibunuh enggak, selama dia secara zahir Islam. Jadi kalau munafik itu kan dia lebih parah dari orang kafir. Maksudnya munafik i'tiqadi lah ya. Maksudnya munafik yang asli itu memang dia menampakkan keislaman tapi hatinya kafir. Dia betul-betul nggak percaya dengan Islam. Ada munafik itu yang fi'li. Yang munafik itu yang secara perbuatan aja nih tanda-tanda munafik, kan kata Nabi, ayatul munafiqi salasun. Idza kadzdzaba idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia ngomong suka bohong, kalau dikasih amanah dia khianat, kalau berjanji dia nanti ingkar. Itu kalau orang suka ingkar jadi berarti munafik. Dan begitu itu munafik fi'li. Tapi yang dimaksud di sini yang berbahaya, yang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu munafik yang i'tiqadi, munafik yang asli, memang betul-betul dalam hatinya itu menyimpan kekafiran. Kemudian dia secara zahir dia menampakkan keislaman. Itu memang ada munafik. Memang ada yang masyhur. Sahabat-sahabat juga tahu nih orang munafik ini. Tetapi Nabi tidak tidak memusuhi mereka. Karena Nabi mengatakan, pernah ada yang begitu, saking jengkelnya mereka, ini munafik kok gaya betul di depan Nabi. Ya Rasul, ya saya potong aja lehernya. Tapi Nabi jangan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melawan mereka, kita musuhi mereka, kita perangi mereka, nanti orang-orang di luar, orang kafir mengatakan, lihat tuh, Nabi memusuhi pengikutnya sendiri. Nabi memotong leher pengikutnya sendiri. Karena kan orang kafir kan enggak tidak membedakan itu. Yang muslim dan munafik bagi orang kafir ya sama aja, sama-sama muslim. Tapi kan orang munafik itu musuh dalam selimut. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke. Apakah diterima alasan apa tidak sholat di depan? Karena sholat ada kepentingan. Oke. Juga sholat di belakang, kalau sholat di depannya penangguhan harus melangkahi. Oke. Baik, apakah diterima sholat itu di belakang karena ada hajat atau ada kepentingan? Dalam hal ini, hadis yang dinyatakan ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Tetap sah sholatnya, hanya Nabi itu memberi anjuran dalam shaf itu yang terbaik adalah di depan. Jangan belakang-belakang, sini maju depan sini. Tapi kalau orang itu ada hajat, ada apa, ya monggo, enggak masalah, enggak apa-apa. Tidak tidak dilarang untuk sholat di bagian belakang. Maksudnya dalam hal ini, dalam hal orang-orang dalam kondisi normal ya, tidak ada apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, kemudian kok suka di belakang-belakang, maka Nabi negur, jangan di belakang-belakang, maju sini. Tapi kalau memang ada kepentingan, prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Buat kemudahan dalam menjalankan syariat itu asasnya adalah kemudahan, tidak membuat kesulitan. Ya, secara hukumnya sah sholatnya dan itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena ada hajat atau ada keperluan yang mau dikerjakan. Jangankan itu, bahkan Nabi itu merintahkan secara umum bagi para imam-imam kalau sholat dengan bersama makmum, sholatnya yang ringkas. Sholat itu yang ringkas, karena nanti di situ ada yang tua, ada yang sakit, gitu.
ada yang punya keperluan, ada yang mungkin lagi nahan buang hajat kan gitu. Ya kalau imamnya lama jadi ngedubel yang di belakang kan begitu. Kecuali memang yang makmumnya itu memang sudah orang sholat biasa di situ. Misalnya kampung misalkan, memang sehari-hari orang itu aja kan gitu. Tapi kalau misalkan sholat di mana, masjid-masjid transit, di terminal, terus tiba-tiba baca Al-Baqarah begitu, tiba-tiba baca surah Yasin panjang gitu. Padahal ada yang sedang nunggu bisnya udah mau berangkat, kan buru-buru. Nah, jadi secara umum Nabi memberi perintah kepada imam-imam itu untuk memperhatikan bahwa makmum itu ada hajatnya. Jadi bukan cuman soft di belakang aja, bahkan sampai imam pun juga punya tanggung jawab untuk bagaimana makmum itu mengerjakan sholat itu dengan nyaman. Nabi aja ketika sholat dengar ada anak nangis, maka Nabi mempercepat sholatnya supaya anak itu bisa segera ditenangkan oleh orang tuanya. Ada yang komentar, emangnya Nabi tidak khusyuk kalau sholatnya kok dengar anak nangis malah terganggu? Bukan terganggu, justru itu menunjukkan kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu rahmatan lil alamin. Beliau itu sebagai rahmat. Karena beliau rahmatan lil alamin, maka sehingga ketika sedang beliau fokus kepada Allah pun juga tetap bisa memperhatikan orang-orang di sekitar. Ada orang yang karena kalau udah fokus ya udah nggak bisa keganggu. Itu kan malah kekurangan itu. Sebenarnya tanggung jawab dia kepada sekelilingnya malah terabaikan gara-gara dia fokus kepada Allah. Tapi Nabi justru tidak. Nabi ketika fokus kepada Allah justru beliau ingat kepada umat. Sama kayak Isra Mi'raj itu, ketika beliau jumpa dengan Allah, gimana orang itu saking senangnya jumpa dengan Allah. Kemudian beliau puji-puji Allah, at-tahiyyat al-mubarakatuh salawat thayyibatu lillah. Penghormatan yang luar biasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan kepada engkau. Assalamu alayka khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana sukanya, senangnya, gembiranya dikasih salam langsung di hadapan Allah khusus satu orang. Tapi Nabi ketika itu bukan egois, justru Nabi langsung ingat assalamu alayna wa ala ibadillah. Nabi jawab lagi, keselamatan enggak cuma untuk aku ya Allah, tapi semoga kepada kami semua wa ala ibadillah sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu tanda kesempurnaan baginda Nabi SAW. Ketika beliau fokus kepada Allah pun masih tetap memikirkan umat. Ini ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup insyaallah 3 hadis, mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.